Ya, ini semua bisa berkat dari komitmen dari klien juga, Pak Sugiono, yang mana beliau dengan rela hati mau sama-sama berjuang mensupport kita walaupun kita banyak tantangan yang kita hadapi di sini. Tapi alhamdulillah tadi majelis hakim sudah kita persoalkan, kemudian saya sampaikan tadi bahwa pada intinya dari tadi ketentuan pasal 32 ayat 4 ini belum pernah dicabut. Tentunya ketentuan undang-undang advokat selama belum dicabut, tentunya semuanya wajib tunduk pada aturan. Karena ternyata tidak ada satu organisasi yang bisa memenuhi ketentuan, tentunya acara serupa sudah berapa. Cuma saran majelis hakim untuk supaya kita bersilaturahmi atau berkoordinasi dengan pengadilan tinggi tetap kita hormati dan kita akan upayakan jalur ke situ. Nah, pada intinya ya supaya tahu bahwa ketentuan itu tidak wajib, karena di dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 di situ setiap pengacara atau advokat itu wajib bersumpah sungguh-sungguh, kan gitu. Atau di pengadilan tinggi. Jadi kalau namanya atau itu alternatif. Jadi kita bisa bersumpah sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bersumpah di pengadilan tinggi. Jadi itu karena pasal itu pasal alternatif. Cuma tadi mengacu ketentuan pasal 3 ayat 1 F yang mana dijelaskan pada huruf F-nya bahwa advokat yang dimaksud harus lulus ujian daripada organisasi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat di dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 F jadi mengacu kepada ketentuan pasal 32 ayat 4 yang mana expirednya tanggal 5 April 2025. Dan kalau organisasi-organisasi yang sekarang bisa beracara atau disumpah itu ada yang berdirinya tahun 2020, ada yang berdirinya tahun 2020. Payung hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Makanya kami alhamdulillah satu-satunya organisasi pengacara yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Ya, harapan untuk buat kedepannya Pak? Harapan kami pada tanggal 6 Maret nanti, pada hari Kamis tahun 2025, putusan praktek itu ya tadi mengabulkan permohonan kami. Karena tadi majelis hakim kan sudah tidak mempersoalkan legal standing, tentunya seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum perlawanan. Ya, tadi dengan membantah dalil-dalil yang kita sampaikan, karena jelas di situ ada 2 LP, keluarlah penetapan. Padahal secara hukum penetapan tidak ada. Penetapan hanya terkait permohonan penetapan pengangkatan anak atau penetapan waris. Jadi kalau perkara prapit nggak ada namanya keluar penetapan, harus putusan. Jadi seperti itu. Jadi sidangnya ditunda tanggal 6 Maret ya Pak? Maret tahun 2025. Ya, jadi mudah-mudahan dikabulkan seluruhnya. Amin. Kalau dikabulkan seluruhnya kan tentunya mereka harus membayar konsekuensi dari gugatan kita ya tadi sekitar 1 triliun lebih sedikit. Oke. Wah, ya cukup Pak Ketua. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Pak. Terima kasih banyak pengadilan juga kepada Pak Jan yang selama ini kemarin telah dipermasalahkan. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa untuk acara. Makanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tori dan para pengadilan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar memberikan ketegakan penegakan kebenaran. Saya hanya itu saja, maka yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu saja yang saya minta. Terima kasih. Derap langkah kita menyatu
berjuang demi negeri bersatu. Tegakkan hukum, tegakkan konstitusi. Gapta hadir untuk perubahan ini. Mari bersama satukan visi untuk keadilan dan harmoni. Gapta berdiri teguh di sini, mengabdi untuk negeri